Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskiatul Abdawiyah, Prodi PAI dari kelas 4D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan jiwa agama pada anak. Nah, di sini membahas bagaimana agama mulai tumbuh dalam diri seorang anak, faktor-faktor yang memengaruhinya, tahapan perkembangannya, dan bagaimana cara yang tepat untuk mendidik anak dalam agama. Nah, pada dasarnya manusia tidak hanya membutuhkan makan, minum, dan tempat tinggal, tetapi juga membutuhkan nilai spiritual atau agama. Sejak kecil, setiap anak sudah memiliki potensi untuk mengenal Tuhan, namun potensi tersebut tidak berkembang dengan sendirinya. Perkembangannya dipengaruhi oleh orang tua, keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pendidikan agama sejak dini sangat penting karena akan menjadi dasar sikap religius anak ketika dewasa. Yang pertama, landasan psikologis. Landasan psikologis berarti dasar perkembangan jiwa anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang akan memiliki rasa percaya kepada orang tua. Dari rasa percaya itu, anak akan lebih mudah belajar percaya kepada Tuhan. Karena cara berpikir anak masih sederhana, maka pendidikan agama sebaiknya diberikan melalui cerita, keteladanan, pembiasaan ibadah, dan contoh perilaku yang baik. Misalnya, jika anak sering melihat orang tuanya sholat dan berdoa, maka ia akan meniru kebiasaan tersebut. Nah, yang kedua, timbulnya keagamaan pada anak. Keagamaan pada anak muncul secara bertahap. Faktor yang paling berpengaruh adalah keluarga. Anak belajar dengan cara meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Contohnya, jika orang tua rajin sholat, anak akan ikut sholat. Jika orang tua berkata jujur, anak juga belajar bersikap jujur. Karena itu, orang tua harus menjadi teladan yang baik dalam kehidupan beragama. Nah, yang ketiga, tahapan perkembangan agama. Ada 3 tahap perkembangan agama pada anak. Yang pertama, tahap dongeng, terjadi pada usia prasekolah. Pada tahap ini, anak memahami agama melalui imajinasi dan cerita. Misalnya, anak membayangkan surga seperti taman bermain yang indah. Karena itu, cara mengajarkannya adalah melalui cerita Nabi, lagu Islami, dan permainan yang mengandung nilai agama. Nah, yang kedua itu tahap realistis, terjadi saat usia sekolah dasar. Anak mulai memahami aturan agama seperti sholat, puasa, pahala, dan dosa. Pada tahap ini, anak mulai belajar menjalankan ibadah dengan lebih teratur. Nah, yang ketiga, tahap individual, terjadi menjelang remaja. Anak mulai berpikir lebih kritis dan sering bertanya tentang makna agama. Misalnya bertanya, mengapa kita harus sholat? Pada tahap ini, orang tua dan guru sebaiknya menjawab dengan sabar dan mengajak berdiskusi. Nah, yang keempat, sifat keagamaan anak. Anak memiliki beberapa sifat dalam beragama, yaitu tidak kritis sehingga mudah menerima ajaran agama, suka meniru perilaku orang tua dan guru, memahami agama secara sederhana, rajin menghafal doa dan melakukan ibadah walaupun belum memahami seluruh maknanya, mudah merasa kagum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Karena itu, pendidikan agama harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, bukan dengan ancaman. Nah, kesimpulannya dari pembahasan di atas itu perkembangan jiwa agama pada anak dimulai sejak usia dini dan dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, serta lingkungan. Semakin baik pendidikan agama yang diterima anak, maka semakin besar kemungkinan anak tumbuh menjadi pribadi yang religius, berakhlak baik, dan memiliki keimanan yang kuat. Oleh sebab itu, orang tua dan guru harus memberikan contoh yang baik serta mendidik anak sesuai dengan tahap perkembangannya.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.